kalau kita nak belajar, coro wong belajar. Kalau kita nak belajar tuh coro belajar, bukan coro wong ngajar. Ustadz boleh tak? Dijawab oleh Ustadz itu, tidak boleh. Nah, ngapa tidak boleh Ustadz? Nah, ini bukan coro wong belajar. Anak punya guru, antum murid, antum punya guru. Kita ini hidup di zaman Ruwaibidah. Kita hidup di zaman Ruwaibidah. Apa zaman Ruwaibidah? Wong lolo melok ngomong. Nabi yang ngomong ini bukan anak. Wong lolo melok ngomong. Wong tidak sholat melok ngomong. Wong tidak puasa melok ngomong. Urusan haji nanya sama artis. Apa urusan artis? Ana mengingatkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala sebagai adab dari seorang penuntut ilmu. Apa dia? Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam pengen belajar dengan Nabi Khidir, yang mana waktu itu Nabi Musa menganggap diri beliau a'lamun nas, wong yang sudah banyak punya ilmu. Maka Allah ngomong sama Nabi Musa, berfirman, ada yang lebih hebat dari kau wahai Musa. Siapa wongnya? Itulah Nabi Khidir. Akhirnya Nabi Musa pengen belajar. Jadi sehebat-hebat, sepinter-pinter wong harus galak belajar sama wong yang lebih hebat, yang lebih pinter. Ketika dia merasa pinter, merasa hebat, berarti bukti bahwa dionyo lolo. Mak itu beda. Ya kan, kalau tak galak belajar lagi, berarti lolo dia. Maka Nabi Musa ketika sudah bertemu dengan Nabi Khidir, ada khilaf apakah beliau nabi atau bukan. Maka beliau mengatakan, qala lahu Musa, hal attabi'uka ala antu alimani mimma ulimta rusyda. Apa katanya Nabi Musa kepada Nabi Khidir? Qala lahu Musa, hal attabi'uka, boleh dak aku melok kau. Jadi pertama Allah nyebutkan melok. Boleh dak aku nih melok kau supaya aku bisa belajar. Jadi bukan boleh dak aku belajar sama kau, bukan. Tapi yang diomongi dalam ayat ini, bukalah surat Al-Kahfi. Hal attabi'uka, boleh dak ana melok ente. Melok. Nah, melok ni sago. Melok ni tidak mudah. Kita ni cenderung melok dengan kecenderungan kita, pakai perasaan. Ustadz ini lemak ceramahnya melok. Ustadz ini sesuai omongannya dengan kehendak aku melok, tidak sesuai, tidak lemak, tidak melok. Nah, salah. Melok ni susah lu. Melok ni bukan sesuatu yang gampang. Makanya Allah nancepkan, Allah abadikan di dalam Al-Quran. Attabi'uka, boleh dak aku ni melok. Dan di sini kalau kita buka sorofnya, ilmu sorof, apa sandingannya ilmu nahu, attabi'uka tu tatabbu tu artinya bukan cuma melok sekali. Melok terus, nak neliti mak mano keadaan Khidir ini, mak mano niat. Nah, setelah melok baru apa dia? Hal attabi'uka ala antu alimani, supaya engkau bisa mengajarkan kepada aku, wahai Khidir, ajari aku tentang ilmu. Maka apa yang dijawab oleh Nabi Khidir alaihi salatu wassalam? Ana singkat. Maka beliau mengatakan, fa ini taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Kata Nabi Khidir, boleh kau melok sama aku wahai Musa, cuma syaratnya siko. Apa dia syaratnya? Kalau nak melok, fala tas'alni an syai', jangan banyak tanya. Jangan banyak. Jadi kalau kita bertanya, kalau kita nak melok, kalau kita nak belajar, coro wong belajar. Kalau kita nak belajar tuh coro belajar, bukan coro wong ngajar. Ustadz boleh tak? Dijawab oleh Ustadz itu, tidak boleh. Nah, ngapa tidak boleh Ustadz? Nah, ini bukan coro wong belajar. Falatas alni an syai', jangan nanti bertanya tentang sesuatu yang aku lakukan, tentang sesuatu yang aku ucapkan. Itu kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi inilah kisah tentang perjalanan seorang guru dengan murid, yang mana disinilah menjadi dalil dari ulama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang makmano adab kita sebagai seorang penuntut ilmu. Jadi sekali lagi, ana mewasiatkan kepada diri pribadi, ana juga murid, ana punya guru. Ana murid, ana punya guru. Antum murid, antum punya guru.
kita ini hidup di zaman Ruwaibidah. Kita hidup di zaman Ruwaibidah. Apa zaman Ruwaibidah? Nabi nyebutkan akhir zaman tu zamannya Ruwaibidah. At-tafih ar-rajulu tafih fi amril amma. Wong lolo melok ngomong. Nabi yang ngomong ini bukan anak. Wong lolo melok ngomong. Wong idak sholat melok ngomong. Wong idak puasa melok ngomong. Urusan haji nanyo sama artis. Apa urusan artis? Mana tidak? Nah ini, itu zaman Ruwaibidah kata Nabi Muhammad. Maka kita beruntung. Kita hadir duduk di majlis taklim punya ikatan mata rantai sampai ke Nabi Muhammad. Ana tidak pernah nyangko. Dulu anak sekolah cita-cita ana untuk pengen jadi dokter. Cita-cita boleh. Berangan-angan. Cita-cita ana jadi dokter. Tidak nyangko ana pacak ke Hadrom belajar sama Habib Umar. Antum juga tidak nyangko kok bisa ditarik oleh Allah untuk belajar di sini dan belajar sama guru-guru yang lain. Ini keberuntungan dan sayang. Kalau keberuntungan kemuliaan ini kita putuskan gara-gara hawa nafsu. Kalau sudah nak belajar syaratnya sih kok melok. Kalau nak melok jangan banyak ta? Jangan banyak. Melok ibai. Melok ibai. Ketika sudah hidup di akhir zaman, ana ulangi ceramah ana yang pernah ana sampaikan di Masjid Darul Mutakin waktu Ramadan. Di akhir zaman banyak kita akan mengalami sesuatu yang akan membuat kita bingung. Corona bingung. Lebih dari corona bakal kita hadapi. Banyak yang bakal membuat kita bingung. Puncaknya kebingungan waktu adonyo Dajjal. Puncaknya kebingungan. Dajjal itu kata Nabi, ananjuk salah satu contoh. Satu hari ada riwayat tuh 40. Maksud 40 tuh katanya takwil ulama bisa 40 tahun. 40 tahun dikumpulkan dalam satu hari. Kita ini kan sehari 24 jam kan? Sehari kita sekarang ini 24 jam. Nah kakek satu hari di hari Dajjal, satu harinya lamonyo tuh seperti kita nyalan nih 40. Pernah tak jalan 40 tahun? Ya kan ada sebagian sudah. Kalau Nabi lagi belum. Anak belum. Nah, 40 tahun dirangkum jadi satu hari. Sahabat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam mereka simpel bertanya, mak mano urusan sholat. Kalau kita kan 40 tahun anu tahun, mereka mikirkan sholatnya mak mano. Apakah sholatnya itu tetap satu hari 5 kali atau 40 tahun? Akhirnya dijawab oleh Nabi Muhammad satu hari 5 kali. Dan menentukan waktunya mak mano ditakdirkan. Menentukannya dengan cara takdir dikiro-kiro. Mak mano Nabi? Ya udah kiro-kiro be kata Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang kalau nak ngiro-ngiro, wong yang ngiro-ngiro tuh wong yang tahu apa yang tidak tahu biasanya? Wong yang tahu. Nah ketika wong tahu ngiro-ngiro kage di hari Dajjal tuh, wong ngiro-ngiro, yang tahu tuh ngiro-ngiro. Oh sekarang sudah masuk waktu zuhur. Kalau sekarang waktu corona begitu masih apa namanya? Sudah goyang. Tidak yakin sama ulama. Ketika hari Dajjal ulama ngomong sekarang masuk waktu zuhur. Perasaan aku belum. Nah, hati-hati. Hati-hati, perasaan aku belum. Salah caknya ulama ini. Itulah gara-gara tidak galak melok. Jadi ini biasakan. Kita sudah sepakat 212 tuh di bawah komando ulama. Jangan dipecah-pecah lagi. Biasakan kita apa kata ulama melo. Kamu sedih, kami lebih sedih. Kamu takut dosa, kami lebih takut dosa. Karena kita tahu bahwa ini sesuatu yang tidak mengenakan. Tetapi ini adalah yang harus kita jalani, yang harus kita alami. Maka kita tentu harus bersikap mengambil langkah sesuai dengan sikap dan langkah yang diambil oleh para pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.